Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni. baca pasal ini. Baca ini. Saya baca, Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini Pak. Pak Beni, saya minta Anda bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini, saya minta instruksi Anda nanti setelah Saya interupsi. saya ngatur dalam rapat. Tolong saya interupsi. Pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati Interupsi, di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna Ketua, ini. interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat Bukan, 4. ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan Tunggu Pak kepada Ketua. BPI. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca. Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip ini. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan Ketua mekanisme. juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi. interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu Tolong, sekalian. Pak Ketua. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 Pak menit. Beni. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. ini. Tidak. 1 Kami menit. persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik, kami persilakan. Silakan pandangan akhir pemerintah dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. Kedua, pembahasan DIM dilakukan oleh Panja secara detil, intensif dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 Oktober 2020. Adapun hal-hal pokok yang secara cermat dalam pembahasan DIM dan selanjutnya disepakati antara lain dikeluarkannya 7 undang-undang dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berikutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Kemudian ditambahkan 4 undang-undang dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Berikutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, Yunto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Berikutnya kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS, Online Single Submission, kemudahan dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual, mudah dalam mendirikan perusahaan terbuka perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. Berikutnya sertifikasi halal, di mana dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Berikutnya, perizinan berusaha untuk kapal perikanan akan dilakukan penyederhanaan yang dilakukan melalui satu pintu di Kementerian Perikanan, dan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan melalui standarisasi keselamatan. Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah akan mempercepat pembangunan rumah bagi MBR yang dikelola secara khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggara Perumahan atau BP3. Percepatan reforma agraria, pemerintah akan mempercepat reforma agraria dan redistribusi tanah yang akan dilakukan oleh Bank Tanah. Kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai asas otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga akan terjadi suatu standar pelayanan yang sama bagi seluruh daerah. Berikutnya peningkatan perlindungan kepada pekerja. Pemerintah menetapkan program jaminan kehilangan pekerjaan yang seluruh preminya dibebani kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Persyaratan pemutusan hubungan kerja, persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan cuti hamil yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha, mulai dari UMKM, koperasi, sampai usaha besar, serta penguatan kelembagaan UKM dan koperasi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas berusaha. Kebijakan menerapkan satu peta atau one map policy yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah yang mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan, terutama kawasan hutan, sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pengaturan tenaga kerja asing, setiap pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia di perusahaan. Pengaturan mengenai kebijakan kemudahan berusaha di kawasan ekonomi, pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta pelayanan administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi dalam rangka cipta kerja.